datang di channel video psikologi komunikasi Ida. Nah, pemirsa, kalau ditanya siapakah sosok guru pertama bagi seorang anak, saya dan pemirsa pasti sepakat akan menjawab sosok guru pertama bagi seorang anak adalah ibu. Besarnya peran ibu dalam pengasuhan anak sudah tidak perlu kita bahas lagi. Tapi, apakah dalam pengasuhan anak yang berperan hanyalah seorang ibu? Nah, berdasarkan video yang sudah kami tampilkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia disebut-sebut menjadi negara dengan minimnya sosok ayah dalam pengasuhan anak, atau biasa kita sebut dengan istilah fatherless. Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah angka pernikahan lebih tinggi daripada angka perceraian? Ingin tahu informasi lebih lanjut? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Fatherless menurut Smith tahun 2011 merupakan sebuah kondisi seorang anak di mana ia tidak memiliki figur seorang ayah baik secara fisik maupun psikis, dikarenakan mengalami perceraian yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga atau kematian. Hal ini biasanya terjadi pada anak yatim dan pada anak yang tidak memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Di Indonesia sendiri, kasus ketidakhadiran seorang ayah menduduki peringkat ketiga di dunia menurut JPNN tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak anak-anak di Indonesia dengan status orang tua tunggal. Padahal kehadiran ibu dan ayah dalam proses pengasuhan sangat mempengaruhi proses perkembangan fisik dan psikologis anak. Fatherless itu tidak hanya dialami oleh mereka yang yatim saja, namun fatherless ini dialami oleh mereka yang tidak mendapatkan peran pengasuhan dan peran ayah di dalam rumahnya. Penyebabnya multifaktor, bisa dari faktor sosial, bisa dari faktor budaya, dan bisa juga dari faktor ekonomi. Namun di Indonesia sendiri itu ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya fatherless ini. Adapun faktor yang pertama adalah kurangnya pemahaman terkait pentingnya peran orang tua, terutama ayah dalam pengasuhan anak. Di Indonesia sendiri, ayah itu dianggap sebagai orang yang hanya mencari nafkah saja. Namun, perannya di dalam pengasuhan itu tidak begitu diperhatikan. Hal ini menjadi penyebab dari salah satu fatherless tersebut. Adapun yang kedua adalah budaya patriarki yang masih melekat di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat umumnya yang ada di Indonesia itu menganut dan meyakini bahwa peran ayah tersebut adalah mencari nafkah dan peran ibu adalah mengurus anak. Nah, ini adalah sebuah pemahaman yang perlu diperbaiki kembali dan perlu dievaluasi kembali, bahwasanya peran ayah itu tidak hanya mencari nafkah saja dan peran ibu bukan hanya mengurus anak saja, tetapi peran ayah juga turut berperan penting dalam mengurus dan mengasuh anaknya. Adapun yang terakhir adalah intinya lonjakan dari kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Menurut Badan Statistik yang ada di Indonesia itu mendata bahwa per tahun 2022 itu terjadi lebih dari 516.000 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Ini menyebabkan anak-anak tersebut yang memiliki orang tua itu harus memilih untuk tinggal dengan ibu atau dengan ayah mereka. Itulah 3 faktor utama yang menjadi penyebab fatherless yang terjadi di Indonesia. Tonton cuplikan film berikut yuk. Manusia bodoh habis menuntut demi barang biadab yang tak berguna. Hanya sesal dalam jiwa yang hadir ketika diri ini menutup usia dengan sebab yang mengenaskan, meninggalkan ribuan hal yang sempat lupa dihargai. Kira-kira kenapa bisa gitu ya? Adegan-adegan yang ditampilkan sebelumnya merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan ketika seorang ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak. Dampak ini dapat kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif. Menurut Safarani dan Wulandari pada tahun 2023 bahwa anak akan mengalami penurunan motivasi belajar yang berdampak pada kualitas belajar anak. Hal ini juga didukung oleh pendapat Solomon dan Bilar pada tahun 1986 yang menyebutkan bahwa secara akademik anak di sekolah akan mengalami ketertinggalan dibandingkan teman-temannya yang lainnya.
dan juga mengalami penurunan performance dalam tes bakat terkait dengan keterampilan kognitif. Yang kedua, aspek emosional. Menurut Sundari dan Herdajani pada tahun 2013 bahwa anak akan merasa kesepian, mudah cemburu, dan memiliki kontrol diri yang rendah. Hal ini juga didukung oleh hasil sebuah studi yang dilakukan oleh Kendall dan kawan-kawan pada tahun 1994 bahwa mereka yang mengalami fatherless atau kekurangan figur ayah mengalami depresi, gangguan kecemasan, bahkan menjadi pasien psikiatri di sebuah rumah sakit. Yang ketiga, aspek psikososial. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Ferguson pada tahun 1994 bahwa mereka yang mengalami fatherless atau kekurangan figur ayah ini terlibat dalam aktivitas seksual dini dan juga melakukan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, bahkan menjadi petindak atau pelaku kriminal. Oleh karena itu, dampak dari fatherless ini tidak bisa dianggap hal yang sepele dan main-main. Nah, sudah disampaikan sebelumnya apa itu fatherless, faktor dari fatherless, dan dampak dari fatherless itu sendiri. Perlu diketahui, peran ayah dalam keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan spiritual anak. Peran ayah dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Anak yang tumbuh di dalam keluarga tanpa adanya sosok ayah dapat menimbulkan komplikasi sosial seperti perilaku kriminalitas, masalah mental, dan emosional. Nah, apa aja sih tips atau trik nih untuk meningkatkan peran ayah dalam keluarga untuk meminimalisir fatherless itu sendiri? Yuk, mari simak info berikut. Nah, yang pertama itu adalah menyediakan informasi kepada ayah mengenai seberapa penting nih peran ayah dalam keluarga. Jadi bisa diberikan edukasi nih seberapa penting peran ayah dalam keluarga. Bisa edukasi dari layanan kesehatan atau edukasi dari teman dekat atau keluarga. Nah, yang kedua itu ada menyediakan waktu luang untuk bermain atau bercengkrama dengan anak. Nah, walaupun kita tahu nih ayah mungkin sibuk nih untuk bekerja dan mencari nafkah, tapi setidaknya nih luangkan waktu sedikit untuk bermain dengan anak sehingga anak itu tahu nih, oh ayahnya masih terlihat nih masih bermain dengan dia gitu. Nah, yang ketiga itu adalah menunjukkan rasa kasih sayang baik itu verbal dan non verbal. Itu bisa melalui perkataan dan perilaku. Jadi anak itu bisa sadar, oh ayah sayang sama aku nih gitu. Nah, yang keempat itu adalah mendorong ayah untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan anak di sekolah. Nah, biasanya nih kalau kegiatan-kegiatan di sekolah seperti pertemuan wali, murid, dan guru itu biasa dihadiri oleh ibu. Nah, coba sesekali ayah juga mengikuti nih atau hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin yang terakhir itu ada ayah memberikan dukungan nih, memberikan support dan motivasi kepada anak mengenai prestasi, bakat, dan minat anak itu sendiri, sehingga bakat dan minat anak itu bisa berkembang dan tidak terpendam gitu. Untuk mengatasi fatherless ini sendiri tentunya peran ayah dan peran ibu sangat diperlukan. Nah, ayah dan ibu perlu untuk saling mendukung dan saling support nih untuk mengatasi fenomena fatherless itu sendiri dalam keluarga. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik seorang anak. Begitu juga seorang anak pastinya membutuhkan peran orang tua. Berdasarkan video yang telah dipaparkan tadi, bisa disimpulkan bahwa peran orang tua, terutama ayah, itu sangat diperlukan dalam mendidik anak. Di mana seorang anak itu biasanya membutuhkan yang namanya perhatian, kasih sayang, dan juga pengakuan positif dari kedua orang tuanya. Kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, di mana jika tidak terpenuhi, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan anak di kehidupan berikutnya. Dapat disimpulkan dari video tadi bahwa kita sebagai calon orang tua harus bisa belajar dari kasus ini dan bisa lebih bijak lagi dalam mendidik anak kita nanti, sehingga kasus fatherless ini tidak akan terulang lagi pada